Salam saudara yang terkasih dimanapun kita berada, kembali lagi di program Renungan 7 Menit bersama Pelita Kasih, melayani karena kasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, agar apa yang kami renungkan boleh meneguhkan iman, menguatkan langkah, dan menuntun kami berjalan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, teks yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini terambil dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini berbicara tentang 3 pilar pernikahan Kristen. Adapun tujuan dari renungan ini agar kita memahami ada 3 pilar penting dalam pernikahan Kristen. Saudara yang terkasih, saya mengajak kita merenungkan sejenak tentang sebuah rumah. Rumah yang benar-benar kokoh, bukanlah rumah yang hanya indah dilihat dari luar. Bukan juga karena ornamen-ornamennya yang indah. Tentu kita tahu bahwa rumah berdiri tegak tentu karena ada pondasi dan pilar-pilar yang menopang dengan kuat. Tanpa pilar itu, rumah seindah apapun akan mudah runtuh ketika angin kencang bertiup atau badai menghantam. Perlu kita ketahui bahwa surat Efesus ditulis sekitar tahun 60-62 Masehi. Saat itu Rasul Paulus berada di penjara di Roma, dan surat ini ditunjukkan kepada jemaat di Efesus. Efesus adalah kota besar di Asia Kecil yang pada waktu itu terkenal sebagai pusat kemakmuran sekaligus pusat penyembahan berhala, khususnya penyembahan kepada Dewi Artemis. Nah, jemaat Efesus hidup di tengah budaya yang rusak dan penuh dengan praktek yang merendahkan nilai-nilai keluarga. Sehingga Rasul Paulus merasa perlu mengingatkan mereka bahwa identitas sebagai orang percaya harus tercermin juga dalam kehidupan rumah tangga mereka. Itulah sebabnya kitab Efesus dibagi ke dalam 2 bagian besar. Pasal pertama sampai ketiga itu berbicara tentang identitas orang percaya di dalam Kristus. Sementara pasal 4 sampai 6 itu berbicara tentang bagaimana orang percaya harus hidup sesuai dengan panggilannya. Nah,
Di bagian inilah yang kita baca tadi, pasal 5 ayat 22 sampai 23, Rasul Paulus memberikan pengajaran yang begitu dalam tentang pernikahan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa hubungan suami istri bukan hanya hubungan soal sosial atau sekedar ikatan secara manusiawi, melainkan sebuah misteri ilahi yang melambangkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dengan kata lain, pernikahan Kristen adalah rancangan Allah yang kudus, yang fondasi dan pilar-pilarnya ditegakkan oleh Allah sendiri. Karena itu, Rasul Paulus menyebutkan bahwa pernikahan Kristen harus berdiri di atas pilar-pilar utama. Tanpa pilar-pilar, rumah tangga akan mudah goyah. Tetapi jika pilar itu ditegakkan, maka pernikahan bukan hanya kokoh menghadapi badai, melainkan juga menjadi cermin kasih Kristus yang hidup di tengah dunia. Maka melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, secara khusus Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, agar kita memahami ada 3 pilar penting dalam pernikahan Kristen. Pilar yang pertama yakni tunduk. Kita bisa perhatikan dalam ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kata tunduk di sini bukanlah tanda kelemahan, melainkan sikap rela yang menempatkan diri di bawah otoritas yang penuh kasih. Rasul Paulus menulis ini dalam konteks budaya praktek yang keras. Tetapi Roh Kudus menegaskan bahwa tunduk harus dipahami dalam kerangka kasih Kristus. Istri menghormati suami dan suami memimpin dengan kerendahan hati, bukan dengan kuasa yang menekan. Pilar yang kedua yakni kasih, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih dalam bahasa asli dituliskan dengan kata agapao, yang berarti kasih tanpa syarat dan penuh pengorbanan. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih suami tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan seperti memelihara, menjaga, mengasihi, bahkan rela berkorban seperti Kristus yang menguduskan jemaatnya. Konteks pada waktu itu di zaman Rasul Paulus, suami dianggap dominan. Tetapi firman ini justru mengangkat martabat istri karena kasih sejati suami adalah kasih yang membangun, bukan menguasai atau menindas. Pilar yang ketiga, yakni tentang kesatuan. Bisa kita perhatikan dalam ayat 31 sampai dengan 33. Di sini Rasul Paulus sedang mengutip Kejadian pasal 2 ayat 24, yakni tentang keduanya akan menjadi satu daging. Kesatuan itu bukan sekedar hubungan secara biologis antara pria dan wanita, tetapi misteri rohani yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Suami dipanggil untuk mengasihi seperti dirinya sendiri, dan juga istri dipanggil menghormati suaminya. Inilah pondasi kesatuan. Kasih dan hormat yang saling melengkapi. Dalam konteks jemaat mula-mula, ini adalah sebuah revolusi besar. Pernikahan dipandang bukan sekedar kontrak sosial, tetapi ikatan kudus yang dimeteraikan oleh Allah sendiri. Saudara yang terkasih, firman ini mengajak kita untuk membawa rumah tangga kita selaras dengan rancangan Kristus. Suami mengasihi dengan pengorbanan, istri menghormati dengan ketulusan, dan keduanya menjaga kesatuan dengan doa serta pengampunan. Dengan demikian, keluarga kita bukan hanya bahagia bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian hidup tentang kasih Kristus bagi orang lain. Kesimpulannya bagi kita, saudara yang terkasih, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 mengingatkan bahwa pernikahan Kristen berdiri kokoh di atas 3 pilar, yakni tunduk, kasih,
dan kesatuan. Tanpa semuanya ini, rumah tangga mudah goyah. Tetapi bila dibangun di atas firman Tuhan, rumah tangga menjadi kuat, penuh damai, dan menjadi cermin kasih Kristus bagi dunia. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan. Biarlah kebenaran-Mu terus hidup dalam hati kami dan nyata dalam perbuatan kami sehari-hari. Sertai kami dalam setiap kehidupan kami, agar kami hidup senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.